Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Emilia Ruth Claudia, jurusan Ilmu Ekonomi, program Pasca Sarjana Unimed tahun 2021. Saat ini saya akan mengutarakan dan memberikan respon terhadap keadaan ekonomi di Indonesia pada tahun 2021, tepatnya di triwulan kedua, di mana mengalami pertumbuhan atau tren positif. Seperti kita ketahui, pandemi COVID-19 ini mempengaruhi perekonomian secara luar biasa, di mana tepatnya tahun lalu, di 2020, seluruh dunia menghadapi masalah penurunan ekonomi, karena sebagian besar negara melakukan pembatasan mobilitas secara ketat, bahkan menerapkan lockdown, sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan merosotnya perekonomian suatu negara secara langsung. Pandemi COVID-19 kuartal 2 di Indonesia melonjak kembali saat libur Hari Raya Lebaran, di mana sebagian besar warga masyarakat tetap nekat melakukan mudik atau pulang kampung meskipun telah ditetapkan larangan mudik oleh pemerintah. Inilah yang menjadi sebagian penyebab besar terjadinya penyebaran virus COVID-19 semakin luas terjadi, di mana sesuai data tanggal 24 Juni 2021 dengan kasus penambahan sebanyak 20.574 kasus positif sebagai rekor tertinggi menurut data yang diberitakan oleh media CNBC Indonesia. Menurut informasi yang diberitakan oleh media tersebut, pada tanggal 25 Juni 2021, diberitakan Indonesia sulit mencapai pertumbuhan dan pemulihan ekonomi yang tinggi dalam masa kuartal kedua tahun 2021 lalu, di mana hal tersebut didukung oleh penyampaian dari Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pada akhir Mei 2021 menyatakan bahwa perekonomian Indonesia yang diramal akan tumbuh tinggi di kuartal kedua harus pasrah, tidak dapat tercapai. Selain itu, ada pendapat-pendapat dari beberapa ahli ekonomi yang menyampaikan atau memaparkan hal yang serupa, bahkan meramalkan hal tersebut akan berlanjut hingga di kuartal ketiga tahun 2021. Di mana asumsi tersebut bagi saya termasuk asumsi yang masuk akal karena masih tingginya kasus positif COVID-19 yang melanda di negeri Indonesia. Inilah yang menjadi penyebab pesimisnya pandemi COVID-19 sulit direda dan ditangani apabila kegiatan ekonomi tidak berjalan dengan normal. Untuk itu, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Namun, penerapan PPKM tersebut memiliki dampak-dampak baik positif maupun negatif. Dampak negatifnya memperkecil peluang usaha dari pelaku ekonomi seperti UMKM, industri, jasa, dan unit usaha lainnya dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Banyak usaha yang ditutup, sebagian besar pegawai atau tenaga kerja yang dirumahkan, bahkan banyak yang diberhentikan. Untuk itu, penerapan kebijakan ini diharapkan dapat dievaluasi secara rutin berkala, menimbang dari dampak-dampak tersebut. Namun sesuai realitanya, ramalan yang diberitakan oleh CNBC pada Juni 2021 lalu tidak semata-mata mensinyalir lemahnya pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia, di mana menurut data Bank Indonesia tahun 2021, tepatnya dirilis tanggal 5 Agustus 2021, bahwa ekonomi Indonesia mengalami tren atau pertumbuhan yang bernilai positif senilai 7,07% year of year pada triwulan kedua tahun 2021. Bahwasanya hal ini telah menjadi energi yang berpengaruh serta berdampak terhadap upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan selain itu, saya melihat juga pihak-pihak yang terlibat dalam pemulihan ekonomi ini telah membuat serta menerapkan berbagai kebijakan dengan semangat kinerja positif, baik dari seluruh komponen permintaan, dan juga lingkup lapangan usaha. Untuk itu, menurut saya pemerintah sebaiknya terus berupaya dalam pemulihan ekonomi di Indonesia, di mana dengan tetap memperhatikan tingkat kewaspadaan terhadap pandemi COVID-19 yang masih melanda di Indonesia ini, sehingga penanggulangan kesehatan dan ekonomi harus berjalan secara beriringan, meskipun upaya terbesar saat ini adalah penanggulangan pandemi COVID-19, karena rakyat yang sehat akan tetap menjalankan aktivitas dengan sehat dan aktivitas ekonomi serta bisnis dapat berjalan dengan baik yang diiringi dengan mobilitas yang baik pula. Walau mengalami tren positif, kita tetap harus berjaga-jaga. Seperti kata Ibu Menteri Keuangan, bahwa pandemi COVID-19 ini harus tetap dikendalikan dengan berbagai kebijakan dan langkah-langkah pemulihan yang lebih baik. Untuk itu diharapkan adanya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan.
Bagi saya, yang terutama adalah mari kita tetap optimis bersama-sama untuk saling percaya dan menjaga negeri kita dengan segala upaya dan juga doa. Kita yakin pasti bisa melewati ujian pandemi COVID-19 ini. Kiranya kita tetap aman, sehat, dan selamat hidup di negeri tercinta kita, Indonesia. Salam sehat, salam cerdas, salam semangat. Terima kasih.